Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan IPCM. Bapak dan Ibu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2017. PT Jasa Armada Indonesia Tbk bergerak di bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Indonesia dipenuhi oleh sumber daya alam yang melimpah. Dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan layanan marin yang unggul. PT Jasa Armada Indonesia Tbk secara resmi dibentuk pada tahun 2013 dan melebarkan sayapnya menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham IPCM pada tahun 2017. Bergerak di bidang layanan pemanduan, penundaan kapal, dan layanan maritim lainnya. Untuk memastikan tempat berlabuh yang aman bagi kapal saat memasuki dan meninggalkan pelabuhan, jalur perairan darat, dan kapal ke kapal lepas pantai minyak dan gas atau kegiatan STS.
beroperasi di sejumlah pelabuhan Indonesia dengan kewenangan pelimpahan sebagai badan usaha pelabuhan, memungkinkan IPCM beroperasi di sejumlah wilayah tambahan. Mencakup terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus maupun kerjasama operasi. Kami turut berperan dalam membangun perekonomian, mulai dari ujung barat Indonesia hingga menjangkau Indonesia Timur. Dengan semangat Accelerating Trade Through Marine Collaboration, kami menghubungkan kapal-kapal yang membawa kargo berharga melalui kolaborasi yang sinergis. Setiap saat ketika langit cerah, kami mengoptimalkan setiap pengalaman yang kami miliki, ataupun ketika cuaca buruk mengancam. Beroperasi dengan kru kapal yang tangguh, serta standar operasional yang mengedepankan keandalan, serta keamanan seluruh armada. Untuk membantu menyandarkan kapal merapat dan lepas di dermaga. Memastikan tidak ada celah untuk kesalahan, agar proses penambatan kapal berjalan sempurna. Menggunakan peralatan modern untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan lancar, dengan tetap menjunjung prinsip yang mengedepankan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satunya adalah utilisasi sistem ramah lingkungan dalam upaya meminimalisasi dampak dan jejak karbon yang berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap ekosistem laut dan darat melalui upaya memastikan laut bersih dan konservasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan dukungan manajemen yang andal serta tata kelola perusahaan yang baik, kami senantiasa memastikan integritas setiap sumber daya manusia kami. Kami terus melayani dengan sepenuh hati hingga proses akhir saat kapal pergi meninggalkan pelabuhan atau selesai melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan senantiasa dinamis. Kami adalah IPCM, penyedia jasa marin yang mengakselerasi perdagangan melalui ekosistem bisnis yang sinergis dan berkelanjutan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Navigating Marine Excellence. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama ada Ibu Shanti Puruhita, selaku Direktur Utama dan PLT Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis. Selamat siang para investor dan calon investor sekalian. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Iqbal, selaku Direktur Armada dan Operasi. Selamat siang para investor dan calon investor sekalian. Dan yang terakhir ada Ibu Desi Emastari, selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko. Selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada perwakilan Perseroan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Vina dari IDX Channel. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian, investor dan calon investor yang berada di seluruh Indonesia secara live. Pada kesempatan siang ini, kami dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk akan menyampaikan pemaparan terkait dengan kinerja perusahaan, sebagaimana tadi telah disampaikan. Kami mohon bantuan untuk bahan bisa disampaikan. Baik, sudah on screen. Baik, terima kasih. Kami
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami kenalkan perusahaan kami. Kami adalah PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan merek dagang IPCM dan merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo Jasa Maritim yang merupakan subholding dari PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kami bergerak di bidang pemanduan dan penundaan kapal serta jasa kemaritiman lainnya. Pada layar dapat kita lihat proses perjalanan kami dimulai dari sebuah divisi, saat itu adalah di Pelindo 2 sebelum merger, untuk kemudian di tahun 2013 kami menjadi sebuah perseroan dengan meningkatkan kualitas armada kami, kemudian kami juga melakukan banyak perbaikan dari sisi governance, SDM, membuat semua SOP yang ada. Untuk tahun 2017 kemudian kami memberanikan diri untuk IPO tepatnya di bulan Desember. Selama proses berjalan dengan visi kami yaitu menyediakan penyedia jasa marin terdepan, terpercaya dan terpadu, kami telah mengoptimalkan hasil dari IPO 2017 dengan bentuk konkret yaitu dengan pembuatan 8 unit kapal, 5 unit kapal tugboat, dan kemudian 3 untuk motor pandu. Dapat dilihat juga nanti dalam paparan betapa kami masif untuk melakukan pengembangan di seluruh wilayah Indonesia, membuktikan bahwa kami sebagai anak perusahaan BUMN bertujuan untuk menyiapkan fundamental yang baik dan menyajikannya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi. Next. Ini adalah susunan struktur organisasi kami dalam jajaran Pelindo Group. Dapat dilihat dalam layar bahwa setelah merger, Pelindo terbagi menjadi 4 subholding. Ada subholding yang bergerak di bidang peti kemas, non-peti kemas, lalu logistik, dan terakhir adalah yang bergerak di bidang jasa maritim. Untuk PT Jasa Armada Indonesia sendiri masuk di bawah klaster subholding jasa maritim, di mana dari struktur kepemilikan saham 23% dimiliki publik, 76,89% dimiliki oleh subholding kami yaitu Pelindo Jasa Maritim, dan 0,11% adalah PT Multi Terminal Indonesia. Next. Izinkan kami memperkenalkan jajaran Board of Commissioner kami. Ada Bapak Zuri Iriansah, Ibu Dewi Aryani, dan Bapak Bay Muhammad Hasani, di mana ketiga-tiganya merupakan praktikal yang bergerak di bidang pelabuhan dengan pengalaman 20 tahun minimal pengalaman di bidang jasa kepelabuhanan. Bapak Zuri Iriansah berbackground teknik, lama di Pelindo. Bu Dewi berbackground keuangan, saat ini berada aktif di Kementerian BUMN, dan Bapak Bay Muhammad Hasani sebagai komisaris independen kami, berpengalaman selama 30 tahun, dahulunya adalah aktif di Kementerian Perhubungan. Next, untuk jajaran direksi sendiri, kami bertiga, saya sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial, lalu Bu Desi, Direktur Finance, HR, dan Risk Management, dan Pak Iqbal, satu-satunya Captain yang ada di jajaran kami. Kami bertiga berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang marin ini. Next. Baik. Mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang belum begitu familiar dengan apakah itu tugboat, apakah itu jenis jasa pelayanan kami, maka izinkan kami untuk secara umum menyampaikan atau memaparkan sebenarnya kami bergerak di bidang apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis kepelabuhanan terdapat beberapa aturan regulasi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terkait dengan keselamatan.
Bersama dengan regulasi dalam keselamatan tersebut, hadir kami sebagai penyelenggara TAK dan Piloted Services. Dalam peraturan PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dinyatakan bahwa kapal yang berukuran lebih besar dari 5.000 DWT wajib menggunakan pelayanan pandu tunda ini untuk unsur keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat Bapak Ibu lihat tadi dalam kampanye profil singkat bahwa tugas kami adalah mengantarkan pandu seperti pilot yang ada di atas kapal untuk mengarahkan dan menjamin unsur keselamatan yang ada dalam proses penyandaran kapal yang masuk dalam area pelabuhan. Dapat kita lihat bersama di layar, piloting, towing, and cargo handling dimulai dari awal untuk kemudian kami menarik atau mendorong kapal-kapal tersebut karena kapal-kapal tersebut akan mematikan engine-nya atau slow down engine-nya karena kapal tidak seperti mobil di mana bisa langsung berhenti pada saat akan dibertingkan atau disandarkan dengan baik dan selamat dalam posisi dermaga. Jadi membutuhkan sebuah kapal lainnya dengan tentunya yang tugboat kami untuk membantu menyadarkan kapal. Jadi posisinya adalah untuk unsur safety. Kita juga tahu di beberapa kejadian di belahan dunia terjadi tabrakan yang cukup signifikan di jembatan Baltimore juga seperti itu. Langsung hancur jembatannya itu karena tidak adanya kapal yang menahan laju dari kapal induknya yang diarahkan untuk melewati jembatan. Ini kami perlu sampaikan untuk bisa sense bahwa posisi kami dalam bidang bisnis ini adalah sebuah bisnis yang utama dibutuhkan dalam pelayanan penyandaran kapal. Karena kalau seandainya tidak digunakan, maka kita tidak bisa tahu resiko apa yang akan mungkin muncul akibat kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan dengan dermaga dan semua kren serta barang-barang atau kargo yang diangkutnya. Next, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan pula bahwa PT Jasa Armada Indonesia ini wilayah pelayanannya di seluruh Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat kode warna di ujung pemaparan kami, warna biru tua itu merepresentasikan wilayah pelimpahan Pelindo Area 2 atau Regional 2, di mana kami beroperasi. Kami beroperasi di Tanjung Pandan, Pangkal Balam, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Bengkulu, Panjang, Banten, Tanjung Priuk, Pontianak, Kijing adalah bagian dari terminal di Pontianak, serta di Cirebon. Lalu karena kami juga memiliki BUP, maka kami juga memiliki wilayah-wilayah tersendiri. Jadi itu adalah bentuk nyata kalau tadi kita lihat dalam proses pendewasaan lahirnya perusahaan ini, maka setelah tahun 2013, 2017 terutama setelah IPO, kami eager mendapatkan pelimpahan-pelimpahan baru yang kami kelola sendiri, tidak hanya mengelola wilayah Pelindo. Jadi kami telah melayani STS Ambang Luar Sungai Musi, kemudian TUKS PT Cemindo Gemilang, ada Pelabuhan Patimban, ada Tersus Nusantara Regas, Jawa 1 Power, kemudian ada Kanci 1, Kanci 2, dan kami juga dengan bangga menyampaikan bahwa kita juga telah berhasil untuk mendapatkan satu lagi pelimpahan pada tahun ini, yaitu di daerah Halmahera Selatan, tepatnya di Lawi, di Maluku Utara. Selain itu, untuk warna oranye dan kuning itu menandakan wilayah joint operation kami dan KSO. Memang dengan banyaknya BUP pelimpahan lain yang saat ini bermunculan, kami lebih senang menyebutnya sebagai partner karena di sana kami menyadari kebutuhan masing-masing dari BUP. Untuk itu kami banyak melakukan joint operation. Ada di Pelabuhan Melabuh dan juga pelabuhan di Halmahera Tengah di Teluk Weda. Itu kami melakukan joint operation dengan BUP setempat. Kemudian untuk KSO kami juga eager melakukan kerjasama tambahan dengan beberapa perusahaan.
baik dengan Adaro, dengan MBP, dengan KPS untuk STS Sungai Musi, juga dengan Pelabuhan Bukit Prima di Panjang, dan kemudian ada juga dengan teman-teman dengan KBS di Banten. Untuk lebih lanjut, kami akan menyampaikan paparan terkait dengan kekuatan armada yang dimiliki oleh JAI. Untuk selanjutnya, kami mohon Bapak Muhammad Iqbal untuk menyampaikan paparan terkait dengan kekuatan armada kita. Terima kasih, Ibu Santi. Para investor dan calon investor, dapat kami sampaikan bahwa saat ini PT Jasa Armada Indonesia Tbk itu mengelola 90 unit kapal yang terdiri dari 3 jenis, itu kapal tunda, motor pandu, dan kapal kepil. Kapal tunda kami berjumlah 59 unit yang berfungsi untuk menarik, mendorong, menekan, dan ekspor. Sehingga pelayanan pemanduan dan penurunan itu bisa berjalan efektif dan aman. Sementara ada 30 motor pandu. Motor pandu ini berfungsi untuk antar jemput pandu untuk melayani kapal keluar masuk dari pelabuhan. Kami juga punya 5 unit kapal kepil. Kapal kepil ini berfungsi untuk menerima tali dari kapal dan akan ditambatkan ke dermaga. Next. Nah, Bapak, Ibu, para investor dan investor, dapat kami sampaikan bahwa semenjak kami IPO, kami sudah membangun 8 unit kapal baru yang terdiri dari 3 unit kapal tunda yang kami beri nama, 5 unit kapal tunda yang kami beri nama IPCN Abimanyu 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing kekuatan 2 kali 2200 dengan tipe SRB. Di samping kapal tunda, kami juga membangun kapal pandu dengan tipe outboard engine dengan masing-masing kekuatan 2300 horsepower yang kami beri nama Abimanyu 1, 2, dan 3. Next. Di samping untuk mengawaki 90 unit kapal tersebut dan untuk operasional, kami memiliki 994 kru kapal dan pandu. Kru kapal dan pandu kami itu sudah tersertifikasi internasional, baik COC maupun COP-nya. Next. Nah, ini adalah dashboard kami untuk menunjang operasional, untuk memonitor kelihatan operasional. Kami memiliki dashboard monitoring, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di belakang. Ya, dashboard monitoring ini kami gunakan satu untuk monitoring transaksi dan revenue. Jadi kita bisa melihat kapal itu sudah melakukan apa-apa saja, berapa biaya yang dikeluarkan, serta pendapatannya sudah berapa. Di samping itu juga kami bisa monitor pergerakan kapal-kapal kami, di mana posisi kapal kami, apakah sedang melayani kapal atau sedang sandar di dermaga. Di samping itu juga dengan dashboard monitoring ini, kami juga bisa melakukan monitoring day to day terhadap aset kapal kami. Untuk kapal yang sedang bunker, begitu juga dapat kami monitor sehingga kita bisa pastikan bahwa bunker itu dilaksanakan baik, benar, dan sesuai dengan yang memang kita order. Untuk juga mengawasi keberadaan kapal kami, di setiap kapal kami juga kami lengkapi dengan CCTV untuk keselamatan. Jadi di depan, di belakang, di haluan, serta di kamar mesin, kapal kami lengkapi dengan CCTV. Next. Nah, untuk menunjang operasional, PT Jasa Armada Indonesia Tbk saat ini dilengkapi dengan 6 sistem manajemen keselamatan yang terdiri dari ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, sistem manajemen keselamatan K3, ISM Code, serta SMAP. Next. Demikian yang kami sampaikan. Untuk itu kami serahkan ke Bu Desi, selaku Direktur SDM dan Keuangan, untuk memaparkan paparan berikutnya. Terima kasih Pak Iqbal. Berikut ini kami sampaikan laporan laba rugi sebagai berikut. Jadi untuk revenue atau pendapatan kami bertumbuh sebesar 5,5% dibandingkan tahun lalu.
di mana semester 1 tahun 2023 sebesar 567,56 miliar, dan di semester 1 tahun 2024 ini kami mencapai pendapatan kami mencapai 598,75 miliar. Sedangkan untuk EBITDA kami juga bertumbuh sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2023 kami mencapai 131,50 miliar, dan untuk semester 1 tahun 2024 kami memperoleh EBITDA sebesar 135,80 miliar. Sedangkan laba setelah pajak kami mengalami sedikit penurunan sebesar 6,7% dibandingkan tahun lalu. Jikalau tahun lalu sekitar 83,93 miliar, dan untuk tahun ini 78,3 miliar. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan untuk balance sheet. Total aset IPCM tumbuh sebesar 4,4% dibandingkan tahun lalu karena ada kenaikan aset lancar, yaitu piutang dan juga setara kas. Di sini untuk semester 1 tahun 2023 sebesar 1.522,13 miliar, dan juga semester 1 tahun 2024 sebesar 1.589,58 miliar. Untuk total liabilitas ini bertumbuh sebesar 31% dibandingkan tahun lalu. Untuk semester 1 tahun 2023 sebesar 281,61 miliar, dan semester 1 tahun 2024 sebesar 368,99 miliar. Ini dikarenakan karena adanya pencatatan dividen final sebesar 98 miliar. Dan untuk selanjutnya total equity di sini mengalami penurunan sebesar 1,6% dibandingkan tahun lalu karena adanya pemindah bukuan dividen final dari laba ditahan ke hutang dividen. Untuk selanjutnya kami sampaikan juga revenue streams. Di sini pendapatan terbesar IPCM diperoleh dari layanan kapal tunda dan diikuti oleh layanan pandu serta layanan marine lainnya. Di sini pertumbuhan pendapatan layanan kapal tunda dan pandu ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik, yang merupakan juga indikator positif terhadap keberlanjutan permintaan layanan utama perusahaan kami. Dan untuk di revenue based on market segmentation, kita terdapat pergeseran pasar di mana kontribusi pendapatan kita dari pelanggan non-Pelindo meningkat dari 25% di tahun 2023 menjadi 34% di tahun 2024. Sedangkan kontribusi dari Pelindo Group ini menurun dari 75% di tahun 2023 menjadi 66% di tahun 2024 ini. Next, untuk analisis kinerja serta pertumbuhan keuangan IPCM, dapat kami sampaikan bahwa net income atau laba bersih ini compounded annual growth rate laba bersih ini mengalami kenaikan 25,25%. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan pada laba bersih kami sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini. Dan untuk di revenue CAGR pendapatan kami juga naik 17,8%. Ini trennya naik secara solid ya dalam 4 tahun terakhir, tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan juga untuk kita bisa lihat di sini total aset perusahaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika kita melihat dividen dari laba bersih dan juga dividen yield yang meningkat setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan. Dari tahun 2020 sekitar 3,59% menjadi 7,56% di tahun 2022 dan 7,55% di tahun 2023.
Jumlah investor retail juga mengalami lonjakan signifikan dari 742 pada tahun 2019 menjadi 6.324 pada tahun 2021 dan sedikit menurun di tahun-tahun berikutnya. Bisa kami sampaikan di sini secara keseluruhan, IPCM menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam laba bersih, pendapatan, dan aset, serta berhasil menarik lebih banyak investor retail sejak tahun 2019. Untuk berikutnya kami persilahkan Ibu Santi untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya dalam paparan kita akan melihat bagaimana komitmen dari IPCM dalam kaitannya dalam bentuk ESG, yaitu untuk pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dalam paparan terlihat bahwa kami paham betul kapal-kapal kami perlu dilakukan hal-hal yang secara sustain dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat luas terkait dengan penurunan atau penggunaan bahan bakar fosil. Untuk itu, dalam kapal-kapal seri terbaru kami telah memasang solar panel kalau tadi kami sampaikan ada 8 kapal yang kami bangun, dengan 3 diantaranya adalah motor pandu. Maka dalam gambar pertama kita lihat bahwa kami telah memasang solar panel dalam motor-motor pandu tersebut. Juga untuk penggunaan alternatif bahan bakar, kami memilih bahan bakar yang tentunya ramah lingkungan dan relatif mengurangi emisi karbon. Kedepannya kami juga menjajaki banyak hal terkait dengan adanya kemungkinan untuk penggunaan kapal-kapal yang bahan bakunya tidak hanya tergantung pada bahan bakar fosil. Di gambar-gambar setelahnya ada shore connection dan harbor generator. Itu juga merupakan upaya-upaya yang kami lakukan saat ini untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan 40% dari bahan yang kami gunakan dalam proses produksi pelayanan jasa ini. Untuk GCG juga merupakan hal yang menjadi fokus kami, dan kami komit untuk terus memperbaiki diri dalam hal governance. Dapat dilihat bahwa skor ACGS kami adalah 98,18, skor ASEAN Corporate Governance Scorecard kami. Itu sebagai bentuk tolak ukur kami untuk dapat mempertanggungjawabkan pola pelaksanaan atau pengelolaan perusahaan secara governance yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Next. Berikut adalah sebagian dari award yang kami terima untuk tahun 2024 ini. Kami sampaikan di sini sebagai juga bentuk komitmen kami untuk senantiasa membuktikan kepada publik bahwa kami merupakan perusahaan yang serius dalam penanganan hal-hal yang kami lakukan. Jadi dapat dilihat di sini bahwa kita telah mendapatkan beberapa award terkait dengan The Best Sector Investor Trust Companies 2024, lalu kemudian juga yang untuk mendapatkan platinum untuk The Best Investor Trust Companies sektor infrastruktur, sertifikat Gold Champion untuk CSR kami di bidang penanaman mangrove dan pengembangan UMK. Bentuk-bentuk award di sini merupakan bentuk konkret dari bukti kami untuk dapat melaksanakan jalannya korporasi ini dengan menyeimbangkan semua hal baik dari pelayanan, kepentingan publik, kemudian juga kepuasan pelanggan, dan tentunya segala-segala hal yang kita perlu lengkapi untuk kepuasan investor kita. Next. Demikian paparan dari kami PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Untuk kesempatan kali ini kami kembalikan ke Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu kami ucapkan kepada atas pemaparannya telah diberikan. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami telah melihat beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami coba bacakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Aditya Himawan. Pertanyaannya adalah, berapa target pertumbuhan laba bersih dan pendapatan full year 2024 dibandingkan 2023?
Lalu, apa strategi IPCM untuk mencapainya? Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa capex IPCM tahun ini? Akan digunakan untuk apa saja? Dan apa ada penambahan kapal tunda, motor pandu, atau kapal kepil? Kepada perseroan, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Aditya Himawan ya. Berapa target pertumbuhan laba bersih pendapatan 2024 dibandingkan 2023? Target kami yang kami targetkan moderatnya 5%-an untuk penambahan pendapatan, dan untuk strategi IPCM mencapainya saat ini kami eager untuk melakukan beberapa hal, baik itu perluasan wilayah yang mungkin belum bisa kami sampaikan di wilayah mana saja kami membidik perluasan kami selanjutnya. Tetapi yang paling baru dapat kami sampaikan, setidaknya dibandingkan tahun 2023, untuk tahun 2024 ini terdapat satu lagi wilayah BUP pelimpahan yang kami yakin akan menjadi generator dari penambahan pendapatan IPCM di tahun 2024. Lalu untuk capex IPCM tahun ini, kami alokasikan sekitar 158 miliar, di antaranya adalah untuk pengadaan 2 unit kapal tunda yang baru, kemudian juga ada repowering mesin bantu, lalu ada beberapa untuk alat-alat bantu kami untuk di teknik tentunya untuk di kapal, juga ada modifikasi sistem water jet kami, dan total 158 miliar. Kami harapkan bahwa investasi ini dapat kami laksanakan secara baik untuk yang selesai tahun ini ataupun yang multi years. Demikian. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, pada materi Pubex ada data terkait retail investor. Nah, bagaimana data terkait investor institusi seperti Dapen, Reksadana, dan lain-lain? Silakan perwakilan perseroan untuk menjawab. Oke. Kami sampaikan bahwa untuk terkait dengan investor institusi, di sini kita sampaikan ada beberapa. Di sini ada PT Taspen dan juga PT Jasara Harja serta PT Pelabuhan Indonesia Investama dan Pelindo Jasa Maritim. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Joko. Apa sebabnya EBITDA tumbuh lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan? Dan bahkan net income first half 2024 menjadi lebih kecil dibanding semester 1 2023. Kepada perseroan, persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Kami senang bahwa Bapak pay attention untuk ini. Jadi begini Pak Joko, seperti sudah kita lihat sebetulnya pendapatan itu mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2023. Namun Bapak juga kami sampaikan di sini bahwa kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keselamatan, di mana kami bergerak pelayanan jasa kami sangat mengandalkan kapal-kapal yang secara power atau secara keselamatan itu terjamin. Untuk tahun ini memang biaya terkait dengan maintenance dan docking kapal kami mengalami peningkatan yang lebih dibandingkan 2023. Untuk kapal biasanya kita ada masa perbaikannya Pak. Jadi kalau seandainya 2 tahun sekali, kemudian tahun depan seperti lebih kecil, 2 tahun lagi kemudian akan ada perbaikan besar. Itu adalah perbaikan rutin yang kami kami memutuskan untuk tidak pernah berhemat terkait dengan hal tersebut, bukan karena apa-apa, tapi karena ini adalah unsurnya adalah safety. Jadi kami ingin memberikan pelayanan terbaik buat pengguna jasa kami, karena itu kami tidak akan pernah main-main dalam hal perawatan kapal. Kapal-kapal yang memang sudah waktunya diperbaiki, di mana memang jatuhnya adalah di tahun ini,
setiap 2 tahunnya ada beberapa kapal kami yang membutuhkan perbaikan. Itulah yang menyebabkan biaya kami terkait dengan biaya untuk docking dan maintenance lebih besar. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari William, seorang investor. Bagaimana cara menaikkan dividen yield perseroan di tahun depan? Untuk perseroan dipersilakan. Baik Pak William, straight to the point ya. Bagaimana cara menaikkan dividen yield perseroan di tahun depan? Kami tentunya sudah punya peta perang ya. Peta perang bagaimana caranya mendapatkan target pendapatan dan laba kami bisa tercapai. Apabila seluruh peta perangnya itu dapat kita laksanakan dengan baik, tidak ada hal-hal lain yang kita perlu khawatirkan. Perdagangan di Indonesia juga lancar. Kami pikir untuk dividen yield perseroan di tahun depan kira-kira akan bisa minimal sama lah dengan tahun sebelumnya, gitu kurang lebihnya. Kami nggak bisa menjanjikan, tapi kami dapat dilihat dari angka-angkanya juga. Jadi semestinya setelah semuanya on target dan saat ini juga masih on target, maka untuk dividen yield di perseroan di tahun depan kami kira juga tidak akan lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Begitu Pak William. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Apa saja keunggulan kompetitif perseroan? Apakah bisnis ini memiliki pesaing dari swasta? Kepada perseroan kami persilakan. Baik. Apa saja keunggulan kompetitif dari perseroan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau dari kami jelas kami berpengalaman cukup lama di bidang jasa ini. Karena memang kami lahir dari sebuah badan usaha milik negara yang diberikan mandat untuk melakukan pelayanan jasa di bidang kepelabuhanan serta turunannya. Jadi kira-kira kalau disebutkan tingkat kematangannya, kami sebetulnya sudah cukup uzur dalam tingkat kematangannya. Kira-kira itu yang bisa menyebabkan kami merasa kami bisa lebih siap dalam hal menata fondasi perusahaan dalam hal pelayanan, penyiapan kapal, penyiapan sistem, penggunaan IT, SDM yang mumpuni, dan kemudian juga tentunya pengalaman yang tidak bisa dibeli, mengingat lamanya kami telah beroperasi. Kalau pesaing dari swasta, seperti tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, kami tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai pesaing. Memang banyak BUP pelimpahan lain yang muncul, tapi kami selalu bisa dan kami yakin mereka juga, para teman-teman BUP yang lain itu, dapat bekerja sama dengan baik dengan kita untuk hal-hal yang memang bisa kita kerjasamakan. Jadi kebetulan wilayah Indonesia ini wilayah archipelago, geografi sangat luas, dan kemudian kita juga bukan sebuah perusahaan yang tergantung pada komoditi tertentu. Begitu banyak varietas komoditi yang ada di Indonesia. Kita bicara di pelabuhan umumnya, kemudian ada pelabuhan khususnya, sangat banyak variatif yang ada tersebut, dan juga unsur keselamatan yang memang sangat dibutuhkan oleh pengguna jasa kami untuk menjaga barang-barangnya dapat keluar dengan baik. Itu membuat kami yakin kami bisa survive dan kemudian dapat bekerja sama dengan baik dengan para teman-teman kami BUP lainnya. Begitu Mbak Vina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Jasa Armada Indonesia melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Santi selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada IDX dan IDX Channel sebagai pihak penyelenggara acara Ubex Live kali ini. Dan kami senang dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi terkini terkait dengan perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik buat investor, calon investor, dan tentunya pengguna jasa kami di luar sana.
kami akan memperkuat armada kami ke depannya. Kami akan melakukan semua pola operasi secara efektif dan senantiasa memperhatikan GCG yang baik dan tentunya ESG juga. Untuk itu, pada saat Bapak dan Ibu sekalian telah melihat paparan kami pada kali ini, kami harap tidak ada keraguan lagi dalam Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berinvestasi di IPCM, melihat fundamental kami yang kami rasa kami cukup percaya diri bahwa untuk mengatakan bahwa fundamental kami dan pola lini bisnis kami dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyaksikan agenda Pubex Live pada kali ini. Baik, terima kasih Bu Shanti atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk, mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Jasa Armada Indonesia ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Vina Munawar, aku investor saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.